Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini kita angkat satu tema yang sangat penting, yaitu mewaspadai kepalsuan. Mewaspadai kepalsuan. Ada seorang pemudi, cewek, yang membuka HP-nya, dan dia terkejut karena ada tawaran tas yang cantik, tas bermerek, tapi harganya jauh lebih murah. Dia lihat dengan teliti, gambarnya, bagus sekali warnanya, lalu dia pilih yang cocok dan dia putuskan untuk beli. Beli, dan dikatakan di situ, tas cantik, makin mempercantik, murah, bisa COD. Langsung dia klik, beli. Dia tidak sabar menunggu. Karena apa? Karena dia sudah bayangkan teman-temannya nanti ketika dia pergi berkumpul di sekolah atau di kampus, ya lebih tepat, maka akan lihat, kamu pakai tas cakep banget, ini harganya berapa? Dia udah mulai bayangkan itu. Yang ditunggu-tunggu tiba, saudara. Tas kiriman COD, bayar di rumah, datang. Dia cepat siapkan, ini tas bagus, dibayar. Begitu pergi, dia buka, betul, tasnya memang mereknya itu. Tapi begitu dia cermati, kenapa beda ya? Tidak sebagus yang di foto. Dia bandingkan dengan fotonya, beda ya? Sudah, ternyata yang dia beli adalah barang KW palsu. Barang KW palsu. Mereknya memang menunjuk jelas, tapi kualitas barangnya jauh. Dan dia kecewa. Dia tertipu oleh pembelian yang ada di media sosial dan ternyata palsu. Sudah terlanjur, apa buat? Dia kehilangan uang dan tas ini tidak membanggakan untuk dipakai, malah bisa ditertawakan orang kalau dipakai. Karena ini mereknya doang yang tertulis asli, tapi barangnya enggak. Sudah saya beritahu, kepalsuan ada di mana-mana. Kepalsuan biasa di sekitar kita. Ijazah bisa dipalsu, gelar bisa dipalsu. Saya punya teman yang saya tidak tahu kapan dia kuliah, tiba-tiba sudah S3. Membanggakan, doktor. Tapi tidak usah ditanya, itu kampus mana, kampusnya terakreditasi atau tidak, enggak usah ditanya. Yang penting kan sudah gelar bisa dipalsu. Apapun bisa dipalsu. Buku, makanan, barang-barang, semua bisa dipalsukan. Hari ini waspadai kepalsuan, terutama kepalsuan untuk tawaran menuju surga. Kepalsuan bahwa ini membuat kita bisa masuk surga dengan cara ritual ini, dengan cara berbuat ini, dengan cara beragama ini, beragama itu, dan seterusnya. Silakan, ini soal keyakinan. Tapi hari ini saya cuma mau berkata, waspadai kepalsuan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih RHI. Renungan hari ini mengajak untuk merenungkan waspadai kepalsuan. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan berikut ini, saudara. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Saudara baca Kisah Rasul 4 ayat 12 dan baca ayat sebelumnya, ayat 11. Siapa itu Dia? Dikatakan begini,
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, Isa Al-Masih, Yehosua HaMasyiah. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Saudara, apa hubungannya dengan kepalsuan? Alkitab jelas menegaskan manusia tidak mungkin selamat dengan mengandalkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Jadi, kebaikan memang harus dibuat sebagai tanda orang beriman. Tapi amal kebaikan tidak akan pernah bisa mengantar kita untuk kembali ke surga. Dengan kata lain, keselamatan hanya melalui juru selamat yang ditentukan Allah. Keselamatan tidak bisa melalui ritual, keselamatan tidak bisa melalui agama, keselamatan tidak bisa melalui tindakan-tindakan. Kenapa? Karena amal baik kita tentu tidak sempurna. Ada pertanyaan, Pak, kalau sudah percaya pada Sang Juru Selamat, apakah saya tidak perlu berbuat baik? Maaf, saya mengatakan pertanyaan yang tidak bagus. Kenapa? Kalau kita ikut Juru Selamat, berarti kita taat dan tinggal di dalam nasihat bahkan pimpinan Juru Selamat. Kalau kita ikut Juru Selamat, berarti kita mesti lakukan apa yang dilakukan Juru Selamat, yaitu kebaikan tanpa pandang bulu dan melakukan cinta kasih secara tulus kepada siapapun. Tidak ini boloku, ini temanku, ini gengku, ini satu daerah, ini satu suku, ini satu agama. Tidak, karena Juru Selamat mengajar kita untuk berbuat baik sebagai bukti kita orang yang beriman yang sudah pasti diselamatkan. Saranku hari ini, jangan gampang menukar Juru Selamat dan jangan tertipu oleh kepalsuan penyelamatan. Karena keselamatan hanya di dalam Sang Juru Selamat, tidak yang lain. Camkan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mohon berkat di dalam doa. Semoga kita tidak gampang kepilut, tidak gampang tertipu, tidak gampang terpengaruh, lalu kita meninggalkan Sang Juru Selamat. Kenapa? Karena banyak kepalsuan. Ada yang bilang ini jalan menuju keselamatan, tapi ternyata bukan. Jalan keselamatan dikatakan hanya di dalam Dia, Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita berserah dalam doa. Tuhan, kami mohon berkatilah supaya kami mampu untuk memahami bahwa keselamatan tidak pada amal, tidak pada ajaran, tidak pada ritual. Keselamatan di dalam Tuhan dan melalui Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Semoga kami mampu menjaga kehidupan kami sebagai orang beriman yang sesungguhnya, dan kami tetap setia di dalam Tuhan. Kuatkanlah kami ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.